yang kita pikir cocok pada anak ternyata tidak cocok karena di dalamnya mengandung pesan-pesan yang mendukung gerakan ini. Hola netizen yang tercinta, cuplikan kartun anak-anak berbahasa Indonesia diduga mengandung unsur LGBT viral di media sosial. Dari video yang beredar, tampak kartunis berusaha menyisipkan pesan-pesan berbau LGBT dalam kartun buatannya. Mulai dari warna pelangi hingga pasangan orang tua yang keduanya adalah pria. Sebagai informasi, kartun LGBT itu tayang di sebuah layanan media OTT. Sejak viral, tidak sedikit netizen yang berbakti mengaku cemas dengan tontonan anak mereka. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPI DKI Jakarta Rizky Wahyuni mengatakan kartun tersebut tidak ditayangkan di televisi, baik itu televisi publik, televisi swasta maupun televisi berlangganan yang menjadi ranah pengawasan KPI, sehingga bukan termasuk tanggung jawab KPI. Kendati demikian, KPI tetap mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan program yang mengandung unsur LGBT. Rizky menegaskan KPI tetap pada koridor kewenangannya untuk mengontrol muatan televisi agar sesuai dengan regulasi guna terciptanya siaran yang berkualitas, menjunjung etika, moral, dan norma di masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tontonan apalagi yang bisa kita percaya untuk anak-anak kita bisa menontonnya. Jadi untuk para orang tua ya lebih aware, lebih peduli untuk membiarkan anak-anaknya melihat dan menonton sesuatu. Kalau bisa dampingin ya, karena banyak konten-konten ataupun acara-acara TV ataupun di platform lainnya yang memang agak-agak nyeleneh sekarang tuh tontonannya. Ada selip-selipan yang seperti tadi dalam cuplikan. Jangan sampai anak melihat sesuatu belum pada waktunya, apalagi soal selipan yang seperti tadi. Jadi lebih aware lah, lebih peduli. Kalau bisa dampingin deh ya, biar tidak kebablasan segala sesuatu. Ini betul-betul kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita selain dari pergaulan tidak baik, tapi juga sekarang dihadapi juga dengan tantangan dengan menseleksi atau menfilter tontonan yang baik untuk anak-anak kita. Kenapa sekarang film anak-anak yang untuk usia toddler atau balita itu harus kita awasi dan kita filter? Karena sekarang banyak film-film yang menyajikan yang menurut saya itu sudah menyimpang ya dari hal-hal yang benar. Terutama tadi di film tadi itu kan sering sekali ditonton oleh banyak anak kecil ya, anak balita. Nanti itu akan terekam di alam bawah sadarnya. Kenapa ini kita sangat khawatir kalau hal itu terekam di alam bawah sadarnya? Jadi anak-anak itu perkembangan otak dan psikologinya sangat cepat. Namun dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau hal ini kita biarkan, sudah pasti orang tua akan tahu bagaimana perkembangan anaknya nanti. Karena nanti dia akan menganggap hal itu menjadi hal yang benar dan wajar, sehingga ya bisa jadi anak kita ikut menyimpang juga. Jadi kita selain memfilter film-film dewasa, film-film kartun pun sekarang harus kita filter untuk anak-anak kita. Ini sungguh sangat merepotkan ya. Harusnya kita kan zaman dulu ya, zaman saya kecil itu nonton kartun kan udah pasti ini untuk anak-anak ya, karena kan fantasi kan, kemudian juga ada pendidikannya yang diselipkan dalam film. Kan kita berharapnya film itu mendidik ya. Tapi kalau sampai mendidik hal-hal yang menyimpang ya, kita sebagai parents ya akan khawatir. Jadi bagi parents-parents yang sibuk, yang sering memberikan YouTube pada anaknya ya, itu harus sambil diawasi ya apa yang dia tonton ya. Jadi kalau memang kita menonton ada yang menyimpang, tolong diganti dan diberikan nasihat kepada anaknya kalau hal itu tuh tidak baik dan tidak benar. Saya sebagai praktisi medis, sebagai dokter umum, dan sebagai orang tua juga berharap kepada Lembaga Sensor Film Indonesia dan Komite Perlindungan Anak Indonesia mohon menindaklanjuti atas film kartun tersebut agar tidak tersebar dan tidak ditonton oleh banyak anak-anak di Indonesia. Jangan sampai hanya film Nusa dan Rara saja ya, kartun Nusa dan Rara dianggap menyebarkan teroris, tapi hal yang menyebarkan LGBT ini dibiarkan. Terima kasih. Para orang tua kudu lebih waspada karena propaganda kelompok LGBT sudah masuk ke konten-konten untuk anak-anak di Indonesia. Di antaranya lewat akun YouTube Lelobi, Bahasa Indonesia.
Sebenarnya akun ini menyajikan lagu anak-anak yang cukup menarik, namun ada konten sisipan propaganda hubungan sejenis yang ditayangkan dengan menggambarkan ada anak laki-laki yang diasuh oleh dua pria dewasa. Bahkan dalam sebuah lagu, anak tersebut menyebutnya ayah dan papa. Nah, akun Lelobi bahasa Indonesia ini juga tersedia di YouTube Kids dan tentu sangat rawan sekali untuk dilihat oleh anak-anak kita. Ada beberapa lagu yang ditengarai berisi konten hubungan sejenis. Misalnya, Aku Sayang Ayah dan Johnny Johnny Yes Papa. Nah, para orang tua, sudah dicek belum YouTube Kids anak-anaknya? Mereka nonton apa aja di sana? 1 jam baru paham, ayah dan papaku. Hati-hati terhadap ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak kecil, kemudian dikasih ruang bebas anaknya itu untuk memegang HP. Karena propaganda dari LGTV itu sudah masuk kemana-mana, bahkan kepada anak-anak. Karenanya terus harus selalu waspada ya. Karena dalam tayangan tadi itu adalah film untuk anak-anak, kartun, tetapi menggambarkan bahwa dia itu punya ayah dan papa gitu. Ibunya nggak ada, karenanya harus hati-hati. Ini memang kalau anak-anak sudah diberikan pemahaman sejak dini, maka ketika dewasa dia juga akan sudah tertanam ya di dalam pikiran alam bawah sadar mereka. Karenanya hati-hati. Di video yang di awal tadi adalah sebuah konten atau sebuah tontonan yang dikemas dengan animasi kartun yang kita pikir cocok pada anak, ternyata tidak cocok karena di dalamnya mengandung pesan-pesan yang mendukung gerakan ini. Jujur aku sebagai orang tua, aku juga menyediakan screen time pada anakku yang usianya 3 tahun di rumah. Ada juga beberapa tontonan-tontonan anak yang awalnya mungkin kuberikan kepada anakku, ternyata setelah aku teliti lagi, setelah aku tonton lebih dalam lagi, ternyata cukup tidak membawa anakku ke arah yang lebih baik nih. Contohnya konten seperti ini. Nah, contohnya ini ya, Upin Ipin. Aku tahu banget bahwa banyak sekali anak yang tonton Upin Ipin karena memang secara keseluruhan memberikan pesan moral dan etika yang baik sehingga membuat anak menjadi sopan. Namun setelah aku tonton lagi, ada beberapa pesan di dalam kartun Upin Ipin ini yang tidak cocok diberikan kepada anak-anak. Contohnya ketakutan akan gelap, ketakutan akan hantu, padahal sebenarnya harusnya anak-anak tidak diajarkan untuk takut dengan hal itu. Yang kedua adalah kartun SpongeBob. Mungkin beberapa orang tua merasa bahwa ini cocok pada anak-anak karena itu tulisannya untuk anak-anak ya. Padahal sebenarnya isinya sama sekali tidak cocok pada anak-anak. Kenapa? Ini alasanku. Karena yang pertama, kartun SpongeBob ini sering sekali mengajarkan yang namanya kedengkian, iri hati, dendam. Sehingga ini udah aku blacklist dari screen time anakku. Halo KPI, kalian itu kemana aja sih? Tuh lihat tuh, banyak sekali film kartun yang menjurus ke hal-hal LGBT. Aduh, ampun, ini di TV loh. Coba dong, kalian ini kerjanya apa sih? Kartun-kartun yang sudah ada kalian sensor, ya kan? Yang pakai bikini kalian sensor. Tapi sekarang yang bener-bener LGBT yang mempertontonkan diri dia dan kehidupan pribadinya, malah dipublish bener-bener, dijadikan bintang tamu dan segalanya. Maunya apa sih? KPI kerjanya apa coba? Ayolah, please dong. Kalian nih bener-bener, ini kesehatan mental loh. Mau dikemanain generasi anak muda kita ini? Kasian loh. Sekarang yang lagi ketar-ketirnya adalah para orang tua. Yang lebih sulit sekarang itu mengurus anak laki-laki loh, bukan anak perempuan. Bener nggak? Secara survei ini, sekarang ini malah justru khawatir tentang pergaulan anak laki-laki, bukan anak perempuan sekarang. Percaya nggak? Percaya, karena ini udah survei. Coba kalian buktikan. Dan para orang tua, bunda, ayah bunda, please jaga anak-anak kita dengan baik, terutama anak laki-laki dalam kehidupan. Biarin aja anak laki-laki bebas bermain. Jangan salah, bermainnya dengan siapa dulu, oke? Hati-hati. Pergaulan untuk, mohon maaf, komunitas pelangi itu smooth sekali. Dia memberikan segala sesuatu yang indah-indah, dibuai hatinya supaya benar-benar luluh.
dan berbeda sekali pola ajar dan pola pendekatannya dengan orang tua. Hati-hati, disitulah anak kita akan terjerat. Ya, jadi ayah bunda hati-hati, sekali lagi jaga anak-anak kita dengan baik, perhatikan pergaulannya, jangan sampai benar-benar masuk ke dalam komunitas minoritas itu. Ya, salam Rita Gading. Inilah salah satu alasanku kenapa tidak memberikan screen time pada anak-anakku yang masih berusia di bawah 1 tahun. Bahkan WHO tidak menganjurkannya karena dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Lalu, apakah boleh anak usia 2 tahun mendapatkan screen time? WHO membolehkannya dengan syarat pemberian screen time maksimal 1 jam per hari dan dengan pendampingan orang tua. Gitu ya, Mom. Bagi anak yang masih screen time, pelan-pelan kita kurangi demi kebaikan anak kita ya, Mom. Semangat terus buat para mami.